untuk siang hari ini. Kelas 11 TPSM Berdebat ya. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta untuk ini siapa nih yang mau minta doa? Oke, Mas apa? Uli? Oh Ja'far, mau Mas Ja'far? Ya kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabbil bil Islam dinan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'in bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min adzabil nar. Oke, terima kasih untuk Mas Ja'far atas ini doanya. Oke, untuk sebelum kita pembelajaran, kita gaya-gaya terlebih dahulu. Seperti biasa, yel-yel kali ini akan dipimpin oleh Mas Dani ya. Monggo kepada Mas Dani dipersilahkan. J ya, betul. Di sini aja. Berdiri sini ya, kita berdiri biar semangat. Iya, gimana nanya? Berdiri aja ya. Ini digeser, ya dikeluarkan aja. Oke, untuk Mas Dani. 11 TPSM Jaya Jaya Jaya. 11 TPSM Jaya Jaya Jaya. 11 TPSM Jaya Jaya Jaya. Oke, terima kasih. Apa yang minta sembunyi? Oke, pada kesempatan siang hari ini, terima kasih kalian sudah ada di sini. Tadi kita sudah berdoa dan kita sudah disemangati oleh YL kita ya, bahwa 11 TPSM Jaya Jaya Jaya. Yes. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita masuk dalam masih sama dengan pelajaran kemarin, yaitu adalah pemeliharaan listrik sepeda motor pada kelas 11 TPSM. Nah, pada kali ini pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem pengapian, di mana sistem pengapian ini kemarin kita pahami bersama bahwa sistem pengapian ini yaitu adalah sebuah kelistrikan ya, rangkaian kelistrikan yang berfungsi untuk melakukan apa Mas ini? Rangkaian kelistrikan yang disusun. Fungsi dari pengapian Mas ini kemarin untuk menyalakan motor atau membakar pembakaran di ruang bakar seperti itu. Oke. Lah di kali ini sebelum kita masuk ke situ, kira-kira semua paham gak nih tentang materi yang kemarin? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan kembali tidak? Tidak, gitu. Mari sudah paham ya, sudah jelas ya. Bahkan kita sudah praktek menggambar ataupun praktek merangkai sistem kelistrikan pengapian. Oke, nah di kali ini kita akan bahas mengenai sistem penerangan sepeda motor. Nah, kira-kira apa sih manfaat sistem penerangan sepeda motor kali ini? Nah, coba kita bayangkan ya, kita ilustrasikan, kita imajinasikan ya. Kira-kira manfaat apa sih di kehidupan kita sehari-hari kalau sepeda motor, sistem penerangan itu pada sepeda motor kita? Coba nih, kita bayangkan, coba nih, kita Mas Dani, ada. Kira-kira bagaimana nih manfaatnya kalau motor kamu itu tidak ada penerangannya? Gelap, Pak. Gelap ya. Jadi pada saat jalan di jalan
pada saat malam hari tidak kelihatan gelap. Kira-kira ada lagi nggak? Kalau membahayakan pengendara lain kalau Membahayakan pengendara lain kalau malam hari. kalau malam hari, sehingga kan tidak tahu ya posisi modal kita ya. Ada lagi nggak kira-kira? Apa? Kalau siang hari sekarang lampu nyala nggak? Sekarang nyala. Nyala. Fungsinya ada apa? Mematuhi lalu lintas. Nah, mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, sekaligus juga menginformasikan ya kepada pengendara lain ya bahwa kita ada kendaraan kita, sehingga kalau kita berpapasan dengan kendaraan lain, lampunya menyala, kita akan menjadi semakin waspada. Oh, kita ada sepeda motor seperti itu. Itu adalah manfaat materi yang akan kita pelajari di kali ini. Nah, pada kesempatan ini ya, ini sengaja Pak Pasar kasih gambar yang menarik ya. Ini ada gambar Mas Andares. ini bayangkan ini Mas Ulin ya, Mas Ulin sedang mengendarai motor itu. Sekali ya. Tak kira Mas Samsul Mas. Ya Allah. Oke. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Ya, tujuan pembelajarannya Pak Pasar sudah susun ya, Pak sudah susun, sudah rancang yaitu, dan saya masukkan di di video yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Sehingga nanti akan mempersingkat waktu. Nah, di kali ini, di mata pelajaran kali ini ada beberapa poin penilaian ya. Ada beberapa poin penilaian. Yang pertama adalah Pak Pasar akan menilai sikap kalian ya, sikap kalian bagaimana dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Pak Pasar akan melakukan penilaian terhadap pengetahuan kalian. Caranya bagaimana? Caranya Pak Pasar akan melakukan penilaian terhadap tertulis, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Pak Pasar akan bertanya-tanya kepada kalian ya. Mungkin keliling akan bertanya. Nah, setelah itu Pak Pasar juga akan melakukan penugasan. Nah, itu dinilai penilaian pengetahuan. Pada penilaian keterampilan, Pak Pasar akan melakukan atau meminta kalian untuk melakukan unjuk kerja. Unjuk kerjanya apa? Nanti di beberapa pertemuan ke depan, Pak Pasar akan meminta kalian untuk melakukan merakit, memperbaiki dan menganalisa kerusakan pada sistem kelistrikan penerangan lampu kepala. Itu yang akan kita dalam penilaian seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini, nanti Pak Pasar akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya apa bagian kelompoknya? Yaitu berdasarkan angket atau hasil, berdasarkan angket atau hasil yang sudah Pak Pasar kemarin berikan ya, atau sudah kita observasi bersama-sama. Nah, hasilnya apa? Pak Pasar sudah memberitakan mengenai minat dan bakat kalian dalam proses belajar. Nah, sebelum masuk ke program diskusi dan materi lebih lanjut, Pak Pasar akan mengabsen terlebih dahulu, Nah, silakan nanti yang mau ngabsen siapa nih? Cewek aja ya? Oke, monggo. Mbak Nur Anissa. Mbak Nur, ini absen teman-temannya. Dibagi satu-satu. Boleh di sini apa di situ? Di situ aja, oke. Ya sopan. Kalau duduk tidak sopan. Oke, balik berdiri. Oh enggak berdiri. Tidak kelihatan. Oh udah kelihatan. Dari sini Mbak. Andreas Iskandar. Desi Oktaviani, Iqbal Revalina Jani Putri, Erik Isnainia, Vina Nikmatul Mawalia, Vicky Al-Kausar, Jafar Sadiq, M. Amiruddin, M. Nanda Kurniawan, M. Ulinuha, Muhammad Dhani Afandi, Muhammad Ida Aditya Arianto, Muhammad Ihsan Maulana, Selamat Makmur, Ulang Fitriasari. Hadir semua. Terima kasih,
Tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Alhamdulillah dari semua. Oke. Dalam kelompok diskusi ini kita papasan sudah bagi menjadi 3 kelompok nih. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Mbak Desi, coba dibacakan. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 M. Amiruddin, M. Nanda Kurniawan, Selamat Makmur, Vina Nikmatul Kamelia, dan Eri Ismailia. Oke. Kelompok 2 Sudah hafal ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa tadi? M. Amiruddin, M. Amiruddin, Mir, Nanda Kurniawan, Nanda Kurniawan, Selamat Makmur, Selamat Makmur, Vina Nikmatul Kamelia, Vina, ya. dan Eri Ismailia. Ini ini. Kelompok 1 nanti di sebelah sini ya. Kelompok 2 coba. Kelompok 2 Andreas Iskandar, Ja'far Shodiq, Muhammad Gita Aditya Arianto, Muhammad Ihsan Maulana, Diva Revalina Diani Putri, dan Nur Widiasari. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti di tengah. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 Vicky Al-Kausar, M. Ulimuna, Muhammad Dani Afandi, Desi Oktaviani, dan Nur Anissa. Oke, kelompok 3 di sebelah kanan. Dari pembagian kelompok itu silakan menuju kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 di sebelah kanan. Oke. Setiap kelompok menentukan pemimpin diskusinya, ya. Setiap kelompok menentukan Oke. Sudah ditentukan ketua kelompoknya. Kelompok 3 ketua kelompoknya siapa? Dani. Oke. Kelompok 2 ketuanya? Japan. Kelompok 1? Amiruddin. Oke. Masing-masing kelompok nanti memimpin, masing-masing ketua kelompok nanti memimpin kelompoknya masing-masing, ya, dalam proses diskusi supaya diskusinya berjalan dengan baik. Yang tugasnya adalah nanti Pak Pasa akan menampilkan video, oke, menampilkan video. Nah, di video nanti Pak Pasa akan meminta kalian untuk mengamati video, dan di situ nanti Pak Pasa juga sudah menentukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, suatu saat, ya, pertanyaan pertama adalah suatu saat, monggo bisa dicari dulu pertanyaannya ya, sambil bicara. Oke. Suatu saat mungkin lampu penerangan tidak menyala atau rusak, ya. Kira-kira penyebabnya apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau terjadi kerusakan, kira-kira kalau terjadi kerusakan, perbaikannya bagaimana? Ya, jadi opsi-opsi kerusakannya apa, terus nanti perbaikannya apa. Yang ketiga, pada lampu penerangan AC dan DC, kira-kira menurut kalian mana yang lebih unggul, ya? Jadi nanti di video nanti itu akan ada perbedaan antara penerangan AC dan DC. Nanti kamu kira-kira bandingkan ya, mana yang lebih unggul antara AC dan DC. Nah, pertanyaan keempat, seberapa pentingkah lampu penerangan menurut kalian? Ya, pertanyaan keempat adalah seberapa pentingkah lampu penerangan menurut kalian? Nah, pada pelajaran ini, setelah nanti kalian diskusi, tugas dari Pak Pasa adalah silahkan nanti bisa dibuat dalam bentuk infografis, ya, tugasnya, ya, karena kalian itu adalah kemampuannya berbeda-beda. Nanti tugas diskusi kali ini nanti bisa dibentuk dibuat atau dikumpulkan dalam beberapa media. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk video, ya, bisa dalam bentuk PPT ataupun keinginan kalian yang lain. Namun
di kali ini sebelum kalian membuat video, membuat infografis, membuat tugas yang lain, kita akan melakukan review dulu, review diskusi dulu dengan cara kalian boleh menuliskan hasil diskusinya di kertas yang sudah Bapak siapkan, nanti dibacakan oleh teman-teman. Ketika nanti sudah didiskusikan sama teman-teman semua, nanti hasil umpan balik dari teman-teman kelompok lain itu akan kalian masukkan dalam tugas penemuan video ataupun tugas yang selanjutnya. Jadi nanti pengumpulan tugasnya, hasilnya itu dikumpulkan kalau nanti teman-teman itu sudah melakukan umpan balik dari hasil diskusi hari ini. Jadi nanti ketika videonya sudah selesai, kalian menyimpulkan videonya, nanti ditulis dulu dalam bentuk kertas ya. Nanti dipresentasikan ke teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada umpan balik, lah itu nanti yang dimasukkan dalam video. Nah seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Jadi kita ini diskusi dulu. Setelah hasil diskusinya selesai, nanti baru dibuat video seperti itu. Monggo Mas Dita, ada yang bertanya Mas Dita? Ya, nanti ini bisa dibentuk kalau video dan sebagainya itu bisa dibuat dalam aplikasi Canva ataupun aplikasi yang lain ya. Nanti apa saja, karena kita belajar bersama-sama. Oke, sudah siap ya terhadap catatannya ya. Saya ambilkan dulu di videonya ya. Oke, semua materi ada di sini. Jadi kita pelajari bersama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para siswa sekalian, sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di masa ini. Bagaimana tidak? Hampir masing-masing keluarga memilikinya. Sepeda motor diminati banyak kalangan, mulai dari anak sekolah, pekerja swasta, pegawai negeri, bahkan tidak sedikit ibu rumah tangga menggunakannya dalam mendukung aktivitas mereka di luar rumah. Tentunya sepeda motor tidak digunakan hanya di siang hari saja, namun juga di malam hari. Untuk tetap nyaman dan aman dalam penggunaannya, sepeda motor dilengkapi dengan berbagai sistem yang disematkan kepadanya. Salah satunya adalah sistem penerangan yang merupakan bagian kelistrikan yang memiliki fungsi sangat vital. Para siswa sekalian, melalui video pembelajaran yang sederhana ini, Bapak akan mencoba membahas tentang sistem penerangan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada sistem penerangan ini diantaranya kompetensi dasar pertama yang akan kita pelajari adalah memahami prinsip kerja sistem penerangan. Kemudian kompetensi dasar Suaranya kurang keras atau bagaimana? Kurang keras ya. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para siswa sekalian, sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di masa ini. Bagaimana tidak, hampir masing-masing keluarga memilikinya. Sepeda motor diminati banyak kalangan, mulai dari anak sekolah, pekerja swasta, pegawai negeri, bahkan tidak sedikit ibu rumah tangga menggunakannya dalam mendukung aktivitas mereka di luar rumah. Tentunya sepeda motor tidak digunakan hanya di siang hari saja, namun juga di malam hari. Untuk tetap nyaman dan aman dalam penggunaannya, sepeda motor dilengkapi dengan berbagai sistem yang disematkan kepadanya.
Salah satunya adalah sistem penerangan yang merupakan bagian kelistrikan yang memiliki fungsi sangat vital. Nah, para siswa sekalian, melalui video pembelajaran yang sederhana ini, Bapak akan mencoba membahas tentang sistem penerangan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada sistem penerangan ini diantaranya: kompetensi dasar pertama yang akan kita pelajari adalah memahami prinsip kerja sistem penerangan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah merawat berkala sistem penerangan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu memahami fungsi sistem penerangan. Yang kedua, kalian mampu memahami jenis-jenis sistem penerangan. Yang ketiga, kalian mampu memahami komponen-komponen sistem penerangan beserta fungsinya. Dan yang terakhir adalah kalian mampu memahami cara kerja sistem penerangan. Materi-materi yang akan kita pelajari pada sistem penerangan ini, yang pertama adalah fungsi dari sistem penerangan, kemudian jenis dari sistem penerangan, yang ketiga komponen dan fungsi masing-masing komponen sistem penerangan, dan yang terakhir adalah cara kerja masing-masing tipe sistem penerangan. Baik para siswa sekalian, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi sistem penerangan. Para siswa sekalian, fungsi sistem penerangan dibagi menjadi dua, yaitu ketika malam hari berfungsi sebagai penerang kendaraan. Adapun di siang hari, fungsinya adalah sebagai indikator keselamatan bagi pengendara yang lainnya. Kemudian, jenis sistem penerangan. Sistem penerangan pada sepeda motor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem penerangan jenis AC, dan yang kedua adalah sistem penerangan jenis DC. Perbedaan di antara kedua sistem penerangan ini, yang pertama adalah sumber listrik untuk sistem penerangan jenis AC adalah alternator. Alternator ini para siswa adalah dua buah komponen yang digabung menjadi satu. Dua komponen itu adalah magnet dan kumparan penerangan. Adapun sistem penerangan jenis DC, sumber listriknya dari baterai. Perbedaan yang selanjutnya antara kedua sistem penerangan ini adalah sistem penerangan jenis AC, cahaya lampu sangat dipengaruhi oleh putaran mesin. Ketika putaran mesin tinggi, maka cahaya sistem penerangan akan terang, sedangkan ketika putaran rendah, maka cahaya sistem penerangan akan redup. Adapun pada sistem penerangan jenis DC, maka cahaya lampunya lebih stabil. Kemudian untuk sistem penerangan jenis AC banyak digunakan pada sepeda motor lama, terutama yang masih menggunakan teknologi karburator seperti Astrea Grand, Astrea Supra, Vario 110 Karbu dan lain-lain. Sedangkan sistem penerangan jenis AC banyak digunakan atau diaplikasikan pada hampir sebagian besar sepeda motor jenis baru. Seperti contohnya di sini Vario 125 Fi, All New CTR 150R, Vario 110 Fi dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen sistem penerangan. Komponen sistem penerangan jenis AC atau alternatif current diantaranya yang pertama adalah alternator. Alternator ini adalah komponen yang terdiri dari magnet dan kumparan penerangan atau spool penerangan. Kemudian komponen yang kedua adalah regulator rectifier atau sering diistilahkan dengan kiprok. Kemudian komponen selanjutnya adalah lighting switch atau saklar lampu. Kemudian yang ketiga adalah dimmer switch atau saklar dimmer begitu. Kemudian yang terakhir adalah bola lampu atau lampu kepala. Adapun fungsi dari masing-masing komponen ini para siswa sekalian adalah alternator berfungsi untuk menghasilkan listrik AC atau listrik yang jenisnya bolak-balik. Perlu kalian ketahui bahwasanya tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator ini cukup tinggi, berkisar nilainya antara 100 volt lebih. Artinya kalau seandainya tegangan atau listrik yang besar ini langsung kita berikan ke lampu,
maka otomatis lampunya akan putus. Karena tegangan yang bisa diterima oleh lampu sepeda motor rata-rata 12 volt. Nah, bagaimana solusinya? Disinilah fungsi dari regulator rectifier atau kiprop, di mana komponen ini berfungsi untuk mengatur jumlah arus yang menuju sistem penerangan, sehingga aman digunakan oleh sistem penerangan. Komponen selanjutnya adalah lighting switch, berfungsi sebagai saklar bagi lampu posisi dan lampu kepala. Nah, lampu posisi ini adalah banyak istilah ya para siswa sekalian. Ada yang menyebutnya sebagai lampu seperempat, ada juga yang menyebutnya sebagai lampu kotak. Kemudian saklar selanjutnya adalah dimmer switch. Ini berfungsi sebagai saklar lampu jauh dan lampu dekat. Adapun bola lampu sendiri, saya yakin kalian sudah maklum fungsinya, yaitu untuk menghasilkan cahaya penerangan bagi kendaraan. Nah, demikianlah komponen sistem penerangan jenis AC atau jenis alternatif current. Bagaimana dengan komponen sistem penerangan jenis DC? Baik, mari kita perhatikan slide selanjutnya. Komponen sistem penerangan jenis DC agak sedikit berbeda dengan yang AC, terutama pada sumber tegangan listriknya. Kalau AC tadi sumber listriknya adalah alternator, maka pada sistem penerangan DC sumber listriknya adalah baterai. Baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik jenis DC atau listrik searah, dan tegangan yang dihasilkan oleh baterai berkisar antara 12 dan 13 volt. Tegangan yang dihasilkan oleh baterai ini bisa langsung digunakan oleh bola lampu. Nah, karena tegangan yang dihasilkan oleh baterai bisa langsung dimanfaatkan oleh bola lampu, apakah regulator rectifier tetap dibutuhkan? Tentunya peran dari regulator rectifier atau kiprop ini tetap kita butuhkan. Namun fungsinya tidak lagi sebagai pengatur tegangan dari baterai, tetapi lebih ke menyeimbangkan arus listrik yang menuju lampu kepala. Maksudnya begini para siswa, seandainya suatu saat tegangan baterai karena usia dan lain sebagainya, tegangan yang dihasilkan oleh baterai tidak bisa mencapai tegangan 12 atau 13 volt, maka tegangan yang kurang itu akan diseimbangkan atau ditambahkan oleh kiprop. Adapun komponen selanjutnya yaitu lighting switch, dimmer switch, dan bola lampu memiliki fungsi yang sama seperti pada komponen sistem penerangan AC sebelumnya. Nah, demikianlah para siswa komponen-komponen sistem penerangan, baik sistem penerangan AC maupun sistem penerangan DC. Bapak berharap semoga kalian memahaminya. Materi selanjutnya adalah wiring diagram sistem penerangan AC. Wiring diagram ini maksudnya adalah diagram pengkabelan atau jalur pengkabelan di antara komponen-komponen sistem penerangan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, untuk wiring diagram yang pertama ini kita akan melihat seperti apa wiring diagram sistem penerangan jenis AC. Sebagai contoh di sini Bapak akan menampilkan wiring diagram sistem penerangan jenis AC pada sepeda motor Honda Revo karburator ya, di mana komponen-komponennya tadi sudah kita sebutkan, yaitu ada alternator, ada regulator rectifier atau kiprop, ada lighting switch, ada dimmer switch, kemudian ada lampu kepala. Nah, para siswa sekalian, penggambaran komponen-komponen ini tentunya tidak digambarkan seperti benda aslinya. Pada wiring diagram, masing-masing komponen nanti memiliki simbol sendiri-sendiri. Seperti alternator akan digambarkan demikian. Kemudian kiprop atau regulator rectifier memiliki simbol seperti ini. Lighting switch, dimmer switch, lampu kepala, lampu posisi depan, dan lampu posisi belakang. Nah, para siswa, beginilah penampakan komponen-komponen sistem penerangan jenis AC pada sebuah wiring diagram. Nah, seperti apa diagram pengkabelannya atau wiring diagramnya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, para siswa sekalian, demikianlah gambar wiring diagram sistem penerangan jenis AC pada sepeda motor Honda Revo karburator. Selanjutnya, marilah kita lihat warna masing-masing kabelnya. Warna kabel yang berasal dari alternator yang menuju regulator dan yang dari regulator menuju lighting switch
warnanya adalah kuning. Kemudian dari lighting switch yang menuju ke lampu posisi, baik lampu posisi depan, lampu posisi belakang, warnanya adalah berwarna coklat. Adapun warna kabel yang dari lighting switch menuju dimmer switch, warna kabelnya adalah biru strip putih. Kemudian dari dimmer switch yang menuju lampu kepala, untuk lampu jarak jauhnya warnanya adalah biru, sedangkan warna kabel dari dimmer switch yang menuju lampu kepala untuk jarak dekat warnanya adalah putih. Dan yang terakhir untuk masing-masing massa atau negatif, baik alternator, regulator, lampu posisi, dan lampu kepala, semua kabelnya berwarna hijau. Warna kabel yang ditampilkan di sini adalah warna real atau warna asli yang digunakan pada sepeda motor. Selanjutnya, setelah kita memahami wiring diagram sistem penerangan jenis AC, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara kerja sistem penerangan jenis AC. Mari kita lanjutkan. Cara kerja sistem penerangan jenis AC dimulai ketika alternator berputar. Alternator berputar tentunya ketika mesin sudah mulai dihidupkan. Ketika hal ini terjadi atau ketika magnet berputar, maka pada kumparan akan timbul listrik, yaitu listrik AC. Listrik AC ini kemudian akan diberikan kepada regulator rectifier atau kiprok untuk diturunkan tegangannya. Tegangan yang sudah diturunkan oleh regulator kemudian akan diberikan kepada lighting switch. Ketika saklar lighting switch digerakkan sekali, maka listrik selanjutnya akan mengalir menuju lampu posisi, baik lampu posisi depan maupun lampu posisi belakang, sehingga kemudian kedua lampu, yaitu lampu posisi depan dan lampu posisi belakang, akan menyala. Kemudian kalau saklar lighting switch digerakkan sekali lagi ke arah kiri, maka listrik akan mengalir menuju dimmer switch yang selanjutnya akan mengarah ke salah satu filamen lampu kepala, apakah lampu jauh atau lampu dekat. Sebagai contoh, di awal ini kita posisikan dimmer switch menuju ke lampu dekat, maka listrik akan mengalir menuju filamen lampu kepala untuk lampu dekat dan lampunya akan menyala. Namun seandainya kita menginginkan dimmer switch-nya berada posisi lampu jauh, maka kita tinggal merubah posisi dimmer switch dari lampu dekat menuju lampu jauh. Secara otomatis listrik akan mengalir menuju ke filamen lampu kepala jauh. Kemudian kita akan mendapatkan nyala lampu yang lebih terang. Nah, para siswa sekalian, demikianlah cara kerja sistem penerangan jenis AC pada sepeda motor Honda Revo karburator. Untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami cara kerja sistem penerangan jenis AC ini, perhatikan ilustrasi selanjutnya pada slide berikut ini. Nah, bagaimana para siswa? Semoga mudah dipahami ya. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah pada video berikutnya atau part kedua dari sistem penerangan ini, Bapak akan jelaskan bagaimana cara kerja sistem penerangan jenis DC. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Semoga waktu kalian bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak dengan baik tentang video yang sudah Bapak tampilkan ya. Tugas kalian ialah menjawab pertanyaan atau berdiskusi ya, atas apa yang tadi sudah Pak Pasa siapkan pertanyaan di awal tadi. Monggo setiap kelompok Pak Pasa akan membagikan kertas ya, untuk dijadikan sebagai catatan atau media untuk
untuk berdiskusi. Nah, monggo. Untuk video sudah Pak share di grup, silakan nanti bisa dibuka kembali. Waktu diskusi 10 menit ya, cukup ya? 10 menit. Betul. Ya, 10 menit cukup ya. Ini seperti mengerjakan Pauli atau seputar yang lain ya. Monggo bisa dimulai. Pertanyaan pertama, gambar yang sekarang rusak. Terdapat nasabah dari pro. Itu oh nggak kira melu. Dia anaknya sepul. Nah yo sepul. Ki prokes sama kotak kan sih. Puter-puter Kalkulator, rektifier. Ora sing puter sih warne. Hah? Bisa. Cipro kabel. Kan ora iso ngono tegangane. Iya. Aku iso nyarati iso. Ya nyarati TikTok. monggo segera ditulis hasil diskusinya. Regulator, rektifier. Apa? Rektifier. Yo sini nih kuwi ngerti Pak. Mas ini. Atau juga Om. Gue bang koyo dia marus so. Iya. Ayo, dia dapat apa sing perusahaan sing indah. Sini nih kuwi yo. 10. Sekolah kok iso nyebut maneh. Iso. Nek kiprok kose, nek kiprok perlu genti. Perlu genti. Beli. Nek iki lupa ngomong. Dibuat kayak mana sih? Terus pertama mau sing indikator alternator. Bahasane lho. Perbaikan ulang Ya sini otomotif ya sebentar. Cocok ini. Karena lampu tembak
masalah dalam komponen atau yang dari Pak Bakar The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Minimal 3 cm-nya Pak. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Iya kadang bisa kadang enggak Pak. Kadang bisa kadang enggak. Tadi bisa kabelnya kayaknya. Lampu pedul. Lampu pedul kita gantung di kuil Dorong pertama ya guys, kapan? Kayak bunganya kok dari itu sisa di judulnya sistem pengembangan kualitas caranya dua yang mengerjakan waktu terus siapa tahun baru siapa gitu seperti jawaban tahun satu terus seperti jawaban dua dan tiga terus langsung berpikir tanggapannya dicatat ya, hasil tanggapannya dicatat dan nanti disempurnakan di tugas kalian. Sudah mulai ya. Kami dari pemerintah menginformasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pertanyaan nomor 1. Suatu saat, mungkin lampu penerangan tidak menyala. Penyebabnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada komponen-komponennya yang rusak. Yang kedua, lampu konslet. Yang nomor 2, kira-kira kalau terjadi kerusakan, bagaimana cara memperbaikinya? Yang pertama, motor itu kalau bisa diservis kurang lebih 3 bulan sekali. Yang kedua, mengecek komponen-komponennya, mengganti bola lampu jika bola lampu terdapat konslet. 3. Pada lampu penerangan AC atau DC, kira-kira menurut kalian mana yang lebih unggul? Jelaskan. Menurut saya DC, dikarenakan lampu penerangan DC lebih stabil dibandingkan dengan penerangan lampu AC. Nomor 4, seberapa penting lampu penerangan menurut kalian? Sangat penting, dikarenakan
lampu sangat berperan penting dalam sejarah sehari-hari. Sekian dari kami. Ada yang mau mempertanyakan? Kebenarannya dipertanyakan. Menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk servisnya setiap bulan sekali atau bulan sekali? Tiga bulan sekali. Mau tanya Pak? Mau tanya Mas, kalau untuk servis lebih baik di bengkel umum atau bengkel semi? Menurut saya itu tergantung dari punya pemilik motor. Ya, Selain penerangan stabil, apalagi kelebihan DBTC? Tahu saya itu. Sekian dari menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum pertanyaan ke kelompok 3. Nomor berapa nih? Belum maju dulu. Kelompok berapa? Kelompok satu dulu maju. Monggo. Jangan lupa nanti diperkenalkan anggotanya. Di mana di situ? Gila, yang megang siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama saya Eriksia. Saya sudah presentasi. Yang pertama, apa penyebab penerangan pada sepeda motor tidak menyala? Sebenarnya ada beberapa komponen yang besar. Yang pertama, kabel putus. Kedua, kiprah rusak. Ketiga, lampu putus. Yang keempat, tegangan listrik tidak stabil. Pertanyaan yang kedua, cara perbaikannya menyambung kembali kabel yang terputus, mengganti kiprah yang rusak, mengganti lampu yang putus, stabilkan kembali tegangan pada kiprah. Yang ketiga adalah pertanyaan kira-kira menurut kalian mana yang lebih unggul? Menurut saya DC karena lebih terang, sumber terangan menggunakan baterai dan ini akan kerusakan. Yang keempat, seberapa penting lampu penerangan menurut kalian? Menurut saya sangat penting karena guna untuk membantu penerangan pada motor pada siang hari maupun malam hari sebagai tertib lalu lintas. Ya, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan? Untuk lampu itu kan dipastikan rusak, lah itu gimana cara mengetahui lampu itu rusak atau masih nyala? Kalau yang bisa dilihat ada bola kacanya berwarna hitam atau putih. Ada lagi.
Yang lain. 2 pertanyaan. Kalau tidak ada, beri applause yang meriah untuk kelompok 1. Nanti ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masuk kelompok. Kayaknya waktunya udah habis. Kayaknya waktunya udah habis. Masih ada 2 menit. Oh, masih ada. Timur Miraton, Pak. Ayo, Dri. Nih, monggo, ini bisa nyampaikan mikro. Iba kejapan sama itu Pak, japan iya, menjadi japan juga. Ini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya dari kelompok 2 kamu prastatistika tentang sistem penerangan sepeda motor. Kita ini dari kelompok 2. Saya perkenalkan Jafar Sodik. Nama nama kita Jaya. Saya Andreas Iskandar. Langsung saja kita ke materi, yaitu soal pertama, yaitu suatu saat mungkin lampu penerangan tidak menyala, apa penyebabnya? Di sini kami menjawab yaitu terdapat masalah pada kiprok atau juga masalah pada alternator. Paham sampai sini? Selanjutnya soal kedua yaitu kira-kira perbaikannya bagaimana? Yaitu jika ada masalah pada kiprok, lebih baik ganti yang baru. Dan alternator jika bermasalah yaitu kemungkinan pada lembaga yang mundur atau bisa cara perbaikannya yaitu bisa didirikan kembali. Soal nomor 3 yaitu ada lampu penerangan AC dan DC. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih unggul? Menurut kami yang paling unggul adalah lampu penerangan DC. Karena selain menggunakan baterai dengan arus listrik yang stabil, cahaya yang dihasilkan juga maksimal dan terang. Selanjutnya yaitu nomor 4, seberapa penting lampu penerangan menurut kalian? Yaitu sangat penting karena selain sebagai fungsi utama untuk penerangan, juga sebagai indikator keselamatan dalam berkendara. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Cukup sekian dan terima kasih. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan, ya? Apa yang menyebabkan kiprok rusak? Penyebab kiprok rusak. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi. Kami pertanyaan. Kami tahu dulu. Mungkin ada lagi pertanyaan lain. Ada lagi dah? Ada. Oke. Kita akan menjawab. Ada lagi. Cara mengecek alternator itu rusak atau enggak? Oh, pertanyaan kedua, cara mengecek alternator rusak atau tidak? Oke, ada lagi? Tidak ada. Lanjut. Kita akan menjawab opsi pertama yaitu dari Pak Samir. Jawab Pak Samir. Cara apa penyebab kiprok rusak? Mungkin ada salah satu komponen yang apa yang jadi kiprok rusak. Mungkin itu aja jawaban dari saya untuk pertanyaan Mas Amir. Puas jawab Samir? Mungkin bisa searching Google. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Nanda, Mas Nanda. Tadi apa tadi? Cara mengecek alternator rusak atau enggak? Cara mengecek alternator kendor rusak atau tidak ya? Yaitu caranya kita melakukan pembuangan atau pengecekan visual. Yaitu kita cek pada lembaga yaitu apabila mengalami kendur atau keluar dari jalurnya itu kemungkinan rusak dan bisa didirikan kembali. Sekian dari saya jawabannya. Mungkin ada lagi ya. Cukup pas ini. Mungkin bisa satu sisi lagi lah. Ya, cukup sekian dari kami kelompok 2.
Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Hasil dari diskusi kalian itu nanti silakan dilengkapi lagi ya, tanggapan ataupun komen dari teman-teman. Kalau memang itu belum sempurna, nanti disempurnakan. Kalau sudah sempurna, nanti kalian buat tugas itu dalam bentuk video atau infografis ataupun bisa dibuat dalam bentuk yang lain, bisa poster, bisa cerita, bisa narasi dan sebagainya sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Dan nanti itu silakan bisa di print. Kalau dalam bentuknya video nanti di-upload di sosmed ya, dan di tag saya bisa di Mas Hedian ya. Saya kalau saya juga bisa di saya juga ada. Nanti bisa di tag sosmed saya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu refleksi belajar dari ini. Ya, refleksi belajar dari ini adalah apa sih yang didapat dari mata pelajaran hari ini? Apa sih yang didapat dari materi hari ini? Nanti kira-kira karena waktu terbatas kita cukup satu orang saja nih untuk menyampaikan refleksi materi hari ini. Atau monggo kira-kira siapa ini yang bersedia untuk menyampaikan refleksi hari ini? Siapa tentunya? Siapa? Yang menyampaikan refleksi hari ini mungkin kayaknya lebih garis Dani kayaknya Pak. Monggo yang jadi aja, monggo. Silakan untuk menampilkan diri. Kan tadi sudah nyatat ya, dan itu bisa dibacakan atau dipakai lagi, catatan tadi, sehingga kita bisa merefleksi belajar dari ini. Monggo, siapa yang mau? Isi, suka lewat sih. Ya. Ayo, ada enggak? Monggo. Tunjuk awas. Jangan tunjuk ya. Kalau itu ya. 1, 2, 3, ada ya. Oke, apa ya kalau ada? Mungkin di lain waktu kita bisa melakukan refleksi di pembahasan dari yang jelas ya. Tadi kalian sudah mencatat materi ya. Dari video tadi sudah kalian pahami, kalian sudah catat dengan baik, ya. Sehingga pemahaman kalian semakin baik ya terhadap sertifikat sepeda motor. Materi tadi Pak Pasa sudah upload di beberapa channel Pak Pasa, yaitu di HTTPS yang sudah tertampang di layar kita ya. Nanti silakan bisa diakses. Nah, kedepannya ketika sampai mengakses melihat, nanti silakan kalian mempelajari terlebih dahulu materi itu, sehingga di pekan atau pertemuan kedua kita bisa membahas tentang sama. Selanjutnya kita sampai akhir nih, silakan untuk kelas atau yang mewakili, silakan beri doa. Oke, monggo. Siap ya, kita mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum kita pulang ya, silakan nanti yang tiket silakan untuk membersihkan kelasnya, merapikan meja-nya, merapikan alat-alatnya supaya nanti pembelajaran di hari berikutnya, di jam berikutnya bisa berjalan dengan baik. Itu sebelumnya ya, yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Moga bisa pulang atau kegiatan yang lain. Anak topan minal 5.